Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran dari Quraini Day. Hari ini kita bahas tentang cermin cembung part 2 yang isinya contoh soal dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan cermin cembung. Ya, di sini nanti akan ada beberapa contoh soal yang bisa kalian perhatikan. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Sebuah benda berjarak 15 cm di depan cermin cembung yang memiliki panjang jari-jari kelengkungan cermin 60 cm. Yang ditanya adalah jarak dan letak bayangan. Yang kedua, perbesaran bayangan yang dihasilkan. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita data dulu apa yang diketahui. Pertama, yang diketahui itu adalah jarak bendanya, yaitu 15 cm. Yang kedua adalah jari-jari kelengkungan cerminnya yang 60 cm. Itu artinya, maka titik fokusnya adalah 30 cm. Ingat ya, bahwa titik fokus itu adalah setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Nah, yang ditanya, yang pertama itu adalah jarak dan letak bayangan. Yang kedua, itu adalah perbesaran bayangannya. Oke, kita mulai kerjakan satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, bahwa 1/F itu sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Yang perlu kalian ingat kembali, bahwa titik fokus dan bayangan pada cermin cembung, dia selalu terletak di belakang cermin, sehingga dalam perhitungan, dia bernilai negatif. Jadi artinya di sini satu fokusnya adalah 30 cm. Maka dalam perhitungan yang kita masukkan adalah minus 30. Berarti ini 1/15 ditambah 1/SI. Sehingga 1/SI sama dengan 1/-30 dikurang 1/15. 1/SI sama dengan 30 sama 15, ini kita samakan penyebutnya jadi 30 ya. Dia ini minusnya bisa pindahin ke atas jadi min 1 dikurang 2. 30 dibagi 15 dikali 1 jadi 2. Karena dia minus berarti dia dikurang 2. Berarti 1/SI itu sama dengan min 3/30. Sehingga min 3SI, ini dikali silang lagi. SI dikali min 3 itu min 3SI. 1 kali 30 sama dengan 30. Berarti SI sama dengan 30 dibagi minus 3. SI-nya sama dengan min 10 cm. Artinya, letak bayangannya itu sama dengan 10 cm di belakang cermin. Oke, ini yang pertama. Bisa dipahami ya. Lalu yang kedua, untuk perbesarannya, kita pakai rumus yang sama dengan cermin cekung, yaitu SI/SO dalam nilai mutlak. SI-nya adalah min 10 per SO-nya itu adalah 15. Atau karena dia nilai mutlak, otomatis hasilnya jadi positif 10/15. Ini nanti bisa kalian sederhanakan. Sama-sama dibagi 5, yang ini 2, dibagi 5, 3. Berarti 2/3 kali lipat. Jadi sebenarnya karena dia pecahan 2/3, berarti sebenarnya dia diperkecil. Ya. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Saya harap kalian bisa paham. Untuk yang berikutnya, sebuah benda diletakkan 12 cm di depan cermin cembung sehingga membentuk bayangan 6 cm di belakang cermin cembung. Yang ditanya adalah jarak titik fokus cerminnya. Berarti yang diketahui pertama itu adalah sebuah benda jaraknya ya. Berarti SO sama dengan 12 cm. Letak bayangannya SI sama dengan 6 cm. Yang ditanya adalah jarak fokusnya. Nah, kalau ini tinggal kita buat rumusnya seperti sebelumnya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F. SO di depan cermin berarti dia positif. 1/12
ditambah SI di belakang ya. Di belakang cermin berarti 1 per min 6. Oke. Ingat F sama SI pada cermin cembung dia bernilai negatif. Atau bisa kita sederhanakan 1 per F sama dengan 1 per 12. Ini plus ketemu sama min. Ya. Bisa diperhatikan di sini plus ketemu sama min. Jadi hasilnya min. Berarti bisa kita buat seperti ini. Berarti 1 per F sama dengan, samakan penyebutnya. Jadi 12, ini 1, min 12 dibagi 6 dikali 1, hasilnya 2. Berarti 1 per F sama dengan min 1 per 12. Atau min 1 F sama dengan 12, F-nya sama dengan 12 per min 1. Maka titik fokusnya adalah min 12 cm. Atau kesimpulannya adalah titik fokusnya itu sama dengan 12 cm di belakang cermin. Oke, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya karena dia hasilnya negatif, artinya dia berada di belakang cermin. Lalu contoh soal yang ketiga itu tentang masih cermin cembung. Sebuah cermin cembung memiliki jarak titik fokus 20 cm. Tentukan jarak benda. Sekarang yang ditanya jarak bendanya ya. Tentukan jarak benda dari cermin jika bayangan yang muncul jaraknya 4 cm di belakang cermin. Oke, sekarang lagi-lagi kita harus data dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah titik fokus cerminnya, yaitu F sama dengan 20 cm. Jarak bayangan dari cerminnya, yaitu SI, sama dengan 4 cm. Yang ditanya adalah jarak bendanya, yaitu SO, sama dengan sekian. Oke, rumusnya masih sama ya. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Berarti 1 per masih cermin cembung. F sama SI-nya bernilai negatif. Berarti ini minus 20 sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI-nya minus 4. Oke, nah berarti ini ketemu lagi nih. Ada lagi dia nih. Yang plus ketemu sama minus. Artinya harus dikalikan ya. Berarti 1 per minus 20 sama dengan 1 per SO dikurang 1 per 4. Kita pindahkan ya. Jadi anggap SO-nya dia ada di tempatnya. Ini tetap ada di tempatnya. Berarti yang 1/4 pindah ke kiri. Jadi min 1 per 20 min dipindahkan jadi plus. Artinya 1 per SO sama dengan 20 sama 4. KPK-nya adalah 20. Berarti ini tetap min 1 ditambah 20 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 5. Artinya 1 per SO sama dengan 4 per 20. Dikali silang lagi. Berarti 4 SO itu sama dengan 20. SO sama dengan 20 dibagi 4. Artinya SO sama dengan 5 cm. Jadi letak bayangannya, letak bendanya itu adalah 5 cm di depan cermin. Oke. Ini adalah contoh soal yang terakhir. Saya harap kalian bisa pahami, kalian bisa pelajari tentang materi cermin cembung untuk kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.